Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Waalaikumsalam Silam Hari TV? warahmatullahi Senang sekali saya Albu Kolbi dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara kajian Islam spesial Ramadan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan kepada kita manusia akhir zaman sehingga kita tidak tersesat ke jalan yang tidak baik dan tetap istiqomah menjadi pribadi muslim dan muslimah yang sesuai dengan syariat Islam, insya Allah. Baiklah para pemirsa kajian Islam spesial Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan mengangkat tema tentang menggapai Lailatul Qadar. Dan untuk membahas tema kali ini telah hadir bersama kita semua narasumber spesial kita, yaitu Bapak Ustadz Haji Hasbi Mustafa. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau. Dan sebagai informasi, selama kajian Islam spesial Ramadan, kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, hotel bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Baiklah pemirsa, langsung saja kita berbincang bersama Ustadz Hasbi Mustafa. Tema kali ini menggapai Lailatul Qadar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Sekalipun kita dalam keadaan berpuasa, kita tetap kuat dan sehat ya. Sehat begitu ya. Iya. Dan kita bentar lagi nih nunggu buka puasa nih Ustaz. Betul ya. Jadi nunggu buka puasa kita tambah semangat gitu ya. Betul sekali. Iya. Oke Ustaz, kita mengangkat tema tentang menggapai Lailatul Qadar. Lailatul Bisa Qadar. dijelaskan terlebih dahulu mukadimah Baik. dari tema kita kali ini, menggapai Lailatul Qadar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana disampaikan tadi, kita selalu bersyukur ya, selalu bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa, dan suatu kegembiraan bagi kita untuk berbuka puasa nanti ya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemirsa Silam Pari TV yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang di bulan suci Ramadan ini spesial ya, spesial ada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini tidak kita dapatkan di malam bulan yang lain, hanya ada di bulan puasa. Nah, bagi atau barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, insya Allah akan mendapat kebaikan lebih dari 1000 bulan. Umur kita mungkin tidak sampai dengan 1000 bulan itu ya, tetapi malam Lailatul Qadar itu harus kita cari. Sepakat para ulama menyampaikan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam akhir Ramadan. Kita ini kadang-kadang terbalik ya, semakin akhir Ramadan semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu kan. Safnya semakin dekat gitu ya Ustaz? Iya, safnya semakin maju. Yang dekat itu safnya gitu ya? Semakin maju ya, semakin dekat dengan mimbar ya. Betul. Jadi barang siapa yang bisa mendapatkan, dan ini harus dicari malam Lailatul Qadar itu. Jadi bagi kita yang ingin mendapatkannya harus kita cari. Mencarinya bagaimana? Ya tentu kita harus semakin akhir Ramadan, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Ramadan ini lewat begitu saja. Sudah nanti misalnya kita mau ketemu saja tahun depan, malam Lailatul Qadar tahun depan. Iya kalau ketemu, kalau nggak ketemu. Nah, jadi sempatkanlah diri kita masing-masing, pemirsa sekalian, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Bagaimana mencarinya nanti kita jelaskan seperti itu. Oke. Nah, ini jadi ada sistem rahasia nih kali ini ya. Bagaimana cara mencarinya, tapi kita keep dulu gitu ya. Iya. Nah, tapi kan kalau misal berhubungan dengan malam Lailatul Qadar, Ustaz bilang kalau kita harus mencari malam Lailatul Qadar itu, di mana malam yang paling lebih utama daripada 1000 bulan. Wow. Betul. Itu spesial hadiah dari Allah begitu ya. Betul. Yang hanya di bulan suci Ramadan. Iya. Nah, bagaimana kalau keadaannya kita ngerasa, oh, saya sudah melaksanakan ibadah puasa, sholat, apapun ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan sebaik mungkin, tapi
masih ada rasa, oh kayaknya saya Belum nggak dapat ya? pantas gitu. Bukan belum pantas, bukan belum dapat, tapi saya kayaknya nggak pantas untuk Iya, mendapatkan Lailatul betul. Qadar. Nah, berarti kan di situ ada sisi saya tidak mencari. Apakah Iya. kemungkinan kita juga masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar gitu, Ustaz? Tapi Iya. ibadah kita insya Allah akan melaksanakan semaksimal mungkin. Betul. Jadi insya Allah kita itu kalau kita berusaha pasti dan insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita sampaikan tadi, malam Lailatul Qadar itu harus dicari ya, harus dicari. Jangan kita menunggu, Bu, malam ini malam ganjil, karena para ulama mengatakan turunnya malam Lailatul Qadar ini selain dari akhir Ramadan pada malam-malam ganjil seperti itu. Misalnya malam ganjil kita banyak beribadah ya, misalnya ke masjid, i'tikaf dan lain sebagainya, kemudian terus membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ketika malam genap, kita stop beribadah. Karena ke masjid, ke masjid tidak, misalnya baca Quran tidak, qiyamul lail tidak, bukan seperti itu. Sekalipun malam genap, kita tetap beribadah kepada Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Jadi barang siapa yang akan mendapatkan itu, memang ada tanda-tandanya, ada tanda-tanda. Kemudian kita merasa pada hari itu, pada malam itu kita mendapatkan banyak kebaikan seperti itu. Iya. Tadi ada cara-cara bagaimana cara-cara mendapatkan Lailatul Qadar, terus ada tanda-tanda Lailatul Qadar sendiri. Tapi masih dikit dulu untuk di segmen kedua begitu ya. Oke, kita berbicara mengenai yang lain, masalah Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya seperti pertanyaan saya tadi, kita harus mencari begitu. Mencari, diawali betul. dengan niat terlebih dahulu. Iya, jadi apa namanya, apa ya? Ya semakin banyak beribadah seperti itu kan, semakin banyak beribadah. Kalau misalnya kita tadi tahajud cuman 4 rakaat, perbanyak lagi tahajudnya. Bisa jadi 6 atau 8 rakaat semampu kita seperti itu. Semakin apa namanya, akhir Ramadan semakin banyak kita beribadah, Jadi, semakin mendekatkan diri kepada Allah, biar malam Lailatul Qadar itu turun kepada kita seperti itu. Kita memberikan sinyal, terus Lailatul Qadar Ya. menangkap sinyal tersebut begitu. Betul. Ya? Oke, nah kalau berbicara mengenai malam Lailatul Qadar begitu, kita berbicara sedikit mengenai tanda-tanda begitu, atau bisa dibilang bukan tanda-tanda. Tadi malam Lailatul Qadar selalu turun di malam ganjil begitu. Betul. Tapi apakah memang pasti di malam ganjil atau ada kemungkinan di malam genap juga nih, Ustaz? Ya, jadi apa namanya, sebenarnya tentang malam Lailatul Qadar ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Qadar itu sendiri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi sampai ke fajar kita mendapatkan kebaikan lebih dari 1000 bulan ya. Jadi apa namanya, dicari seperti itu. Jangan sampai kita melewatkan begitu saja. Jangan sampai nanti malam-malam akhir Ramadan ini kita sibuk ngurusi untuk lebaran seperti itu. Wih, baju gitu. Iya. Yang ramai bukan di masjid lagi nih, Tat. Iya. Toko-toko baju ya. Toko makanan gitu. Nah, Ustaz, kalau berarti sebenarnya terserah Allah juga ya. Nggak mesti malam. Memang besar kemungkinan itu di Besar malam ganjil kemungkinan, begitu ya. betul. Jadi para ulama sepakat mengatakan turunnya malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil, karena Allah itu menyukai hitungan ganjil seperti itu. Ya tadi jangan kita misalnya malam genap tidak beribadah, puasa tapi tidak qiyamul lail, tidak bersedekah dan lain sebagainya. Jadi tetap walaupun ganjil genap tetap melaksanakan ibadah Iya. semaksimal mungkin. Betul. Lagian kita juga ini secara manusia biasa ya. Masalah malam genap ganjil, sedangkan kita kemarin mengawali bulan puasa Ramadan 1443 Hijriah berbeda-beda juga ya. Berbeda. Hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Nah, itu kan malam genap ganjilnya kan, ayo yang mana nih yang dipilih Allah gitu ya. Betul. Oke, Ustaz, kita akan membahas lebih dalam tentang tema kali ini, tapi Iya. kita istirahat sejenak.
Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan episode kali ini, yaitu menggapai Lailatul Qadar bersama narasumber spesial kita, yaitu Bapak Haji Hasbi Mustafa. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau. Dan kami menginformasikan kembali bahwa selama bulan suci Ramadan, kalam spesial Ramadan, kami mengambil lokasi di Hotel Dapam, hotel bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Baik Ustaz, kita melanjutkan pembahasan kita mengenai malam Lailatul Qadar. Betul. Baik, sepertinya ini kita langsung membahas nih, nggak ada rahasia lagi begitu ya. Mengenai bagaimana sih yang pertama dulu cara-cara mendapatkan Lailatul Qadar. Iya. Jadi pemirsa sekalian, biasanya kita itu kalau yang sering beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa malam ini diperkirakan turun malam Lailatul Qadar seperti itu. Kemudian ya di samping itu juga kita bermohon kepada Allah agar malam Lailatul Qadar itu turun kepada kita. Dan jangan lupa juga kita itu misalnya dilihat cuaca yang senantiasa, apakah ini betul malam Lailatul Qadar atau sekedar cuaca baik saja misalnya. Jadi semakin akhir Ramadan, kemudian di malamnya kita memperbanyak ibadah, apakah itu dengan sholat qiyamul lail lainnya, misalnya tahajud, atau misalnya kita i'tikaf seperti itu di masjid dan lain sebagainya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, seperti itu. Jadi memang ibaratnya semangatnya harus terus jangan kendor ya ibadah kita, ya. Betul. Kendor gitu. Dan terus masalah itikaf, kita berbicara sedikit mengenai itikaf. Bahwa itikaf itu harus di masjid kah, atau boleh di rumah, atau seperti apa Ustaz? Kebiasaan Rasulullah melakukan itikaf ini di masjid ya. 10 hari terakhir itu bukan hanya berdiam sih di masjid ya, beribadah sebenarnya ya, beribadah, berzikir, mendekatkan diri lagi kepada Allah. Apakah itu dengan sholat tahajud tadi misalnya, boleh berjamaah, boleh sendirian. Kemudian dengan banyak bertasbih ya, seperti itu, sehingga kita malam terakhir itu rasanya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, biar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai malam Lailatul Qadar, apa sih sebenarnya kita dapatkan pada saat kita terpilih jadi manusia yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa saja sih sebenarnya keuntungan, atau dibilang apa sih reward, hadiah apa sih yang diberikan Allah untuk kita yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Pada malam atau hari besoknya itu biasanya kita itu mendapat begitu banyak kebaikan seperti itu, dan kebaikan itu belum pernah kita jumpai. Jadi pada saat saya ada teman waktu itu, pada saat kuliah, seseorang ini pada malam itu bagaimana ya, beritanya itu ikut tes CPNS seperti itu kan. Ikut tes CPNS, tahu-tahu lulus, dan malam itu infonya beliau itu lulus dan merasa mendapatkan turun malam Lailatul Qadar itu pada beliau itu. Jadi itulah kebaikan, beliau itu merasa bahwa malam ini malam Lailatul Qadar turun. Gitu. Karena saya tidak menyangka akan lulus tes lulus. Gitu. Iya, sudah berapa kali tes pada saat itu kan. Jadi pada saat itu lulus. Nah, jadi kebaikan itu turun, belum pernah kita mendapatkan kebaikan seperti itu.
Jadi kebaikan itu berlipat ganda seperti itu kan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jadi mendapatkan rezeki, ya pokoknya kita itu rasanya tenang seperti itu, kemudian rasa gembira, kemudian doa kita itu rasanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti itu. Ustaz, saya pernah mendengar, semoga benar ya. Amin, amin, amin. Tapi ada pun salah juga, justru itu kita hadirkan Ustaz nih untuk membenarkan begitu ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan Betul, juga dosa-dosa kita yang akan datang. Iya. Jadi berarti kalau seandainya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar begitu, Iya. ke depan seandainya nih kepleset gitu ya, ada dosa yang kita buat, Allah otomatis langsung menghapus dosa kita atau seperti apa nih Ustaz? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi bukan hanya malam Lailatul Qadar ya. Jadi kalau kita senang, gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, Allah akan menghapuskan dosa kita. Oh gitu. Kita merasa senang saja seperti itu. Ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan, Allah akan menghapuskan dosa kita. Apalagi kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Tapi ya ciri penghuni surga itu kan orang yang selalu bertakwa, apabila melakukan kesalahan bertaubat. Obat. Ya, jangan sampai terpleset tadi. Sengaja cari ini jalannya agak licin lewat lah. Memperbaiki kesalahan dan bertaubat, tidak akan mengulangi perbuatan itu. Jadi ya cukup sekali kehilangan tongkat seperti itu dalam nyanyi itu kan. Tapi secara orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar kan orang pilihan nih ya Ustaz ya. Betul. Jadi insya Allah sih kayaknya kalau sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar Tidak akan terpleset. betul. Dia akan berpikir ribuan kali untuk kepleset gitu, cari jalan yang terjadi Iya, gitu. iya. Karena orang yang baik itu akan selalu memperbaiki kesalahan seperti itu kan. Dan jangan sampai kedepannya salah lagi, karena begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, begitu banyak rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, lantas kita semena-mena mengabaikan nikmat Allah tersebut seperti itu. Jangan sampai terpleset ya. Nah Ustaz, ini bagaimana nih kalau tadi kan yang mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu, lalu bagaimana pada manusia-manusia yang belum terpilih, orang yang tidak terpilih untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Iya. Apa yang masih bisa dilakukan oleh manusia tersebut agar dia juga bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan lain? Iya. Contohnya saja pengampunan terutama ya. Iya. Pengampunan dari Allah atau bentuk kebaikan lain di luar dari Ramadan, di luar dari mendapatkan malam Lailatul Qadar. Iya. Malam Lailatul Qadar ini adanya di bulan suci Ramadan yang diturunkan Allah, dan bagi yang mendapatkannya akan mendapatkan kebaikan lebih dari 1000 bulan ya. Dan bagi yang belum pernah seperti itu, belum pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar, kemudian rasanya sudah beribadah seperti itu kan, sodako sudah banyak, kemudian qiyamul lail pun sudah banyak, tapi tidak ketemu terus, tidak berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita seperti ini jangan sampai berputus asa ya. Semakin beribadah semakin terus. Ini mungkin belum kita dapatkan karena kita masih ada kesalahan seperti itu, kekeliruan dan lain sebagainya. Harus kita kejar dan harus kita mendapatkan itu. Karena ya bayangkan, kita mendapatkan satu kebajikan saja, 10 kebaikan saja sudah senang, gembira rasanya, apalagi 1000 kebaikan itu kan, melebihi dari umur kita. Jadi barang siapa yang belum mendapatkan malam Lailatul Qadar, belum mendapatkan kebaikan, bukannya Allah itu tidak sayang, bukannya Allah itu tidak mau memberikan, bukan. Allah itu maha kaya, maha pemberi, dan kita semakin terus berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau tidak tahun ini, insya Allah tahun depan. Semoga umurnya berkah. Iya, jadi kita berdoa mudah-mudahan umur kita panjang dan diberikan kesehatan seperti itu. Jadi memang
kita harus semakin semangat ya Ustaz? Semangat, harus semangat. Iya. Ya. Dan bayangkan satu mendapatkan kebahagiaan itu udah luar biasa, dikali Sudah luar 1000 biasa, gitu ya. betul. Lulus tes PNS itu bahagianya luar biasa gitu ya. Iya. Dikali 1000 lagi gitu Iya. ya. Terus Ustaz, kita akan membahas lagi lebih dalam tentang Iya. tema kita kali ini, tapi Iya. kita rehat kembali ya. Iya. Pemirsa kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda. Pemirsa kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini, yaitu menggapai Lailatul Qadar bersama Ustadz yang sangat spesial kita, yaitu Bapak Haji Hasbi Mustafa. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau. Yeah. Dan kembali kami menginformasikan bahwa selama Kalam Spesial Ramadan, kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, hotel bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Ustaz, Ya. ini Kayaknya nggak terasa, saya spesial ya. oh iya, sangat spesial. Sangat spesial, Ustaz. Jadi kalau bisa ngobrolnya, justru itu karena dengan ngobrol dengan orang yang spesial nggak terasa nih, sudah masuk ke segmen ketiga gitu ya. Bentar lagi buka kita. Amin, insya Allah. Oke, nah, berbicara mengenai malam Lailatul Qadar gitu. Iya. Temanya menggapai malam Lailatul Qadar. Dan- Sebenarnya tanda-tanda malam Lailatul Qadar turun tuh apa sih, Pak? Ya. Jadi misalnya nih malam ini malam ganjil. Jadi kita merasakan suasana sejuk seperti itu kan. Walaupun malam tidak terlalu gelap, walaupun tidak ada bulan purnama, tapi keadaannya terang seperti itu, sejuk dan kita merasa nyaman. Dan ya musim sekarang ini kan jangan sampai kita berpesan sama istri misalnya, Bu nanti malam ini malam ganjil, mungkin malam Lailatul Qadar turun seperti itu, jadi pintu dibuka, jendela dibuka Bu ya misalnya. Jangan seperti itu. Itu agak siap Nanti- nggak sih? Nanti maling yang masuk. Lo kenapa masuk ke nama aku Lailatul Qadar? Iya. Jadi apa ya, dicarinya bukan di bawah bantal seperti, bukan di bawah meja, bukan di bawah kursi. Ya, atau misalnya Bu nanti jendela atau pintu jangan itu tuh Bu ya, saya mau mencari malam Lailatul Qadar, tapi kita main gap misalnya kan. Batal. ngobrol tak karuan misalnya kan, bukan seperti itu. Ya mungkin datang, bukan malam Lailatul Qadar tapi Laila binti Qadar. Malam-malam gitu dibuka pintu. Iya. Jadi suasana dan cuaca pada malam itu sejuk seperti itu, sejuk, kemudian agak terang, kemudian kita merasa nyaman pada malam itu. Ya kita lihat beberapa hari ini kan cuaca kadang-kadang siang panas seperti itu kan, malam pun demikian. Tiba-tiba hujan. Nah kondisi malam itu suasananya tenang seperti itu, kemudian tentram ya, tentram. Nah insya Allah tanda-tanda seperti inilah malam Lailatul Qadar itu akan turun. Iya. Nah, Ustaz, misal seandainya ternyata malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apakah semua manusia di muka bumi ini bisa mengetahui oh ini adalah malam Lailatul Qadar melihat tanda-tanda yang ada? Iya. Atau tidak semua orang mengetahui, Betul. sadar betul. bahwa oh ini malam Lailatul Qadar? Iya. Apakah itu juga cara Allah menutup hati Iya, seorang gitu betul. dengan mungkin oh ternyata belum pantas nih gitu. Iya. Jadi betul. Jadi apa namanya, bagi yang mengetahui ya, bagi yang mengetahui bahwa oh malam ini malam Lailatul Qadar. Jadi seseorang itu yang mereka tahu akan tetap beribadah kepada Allah, kemudian memperbanyak ibadah lagi, semakin banyak ibadah malam itu, karena ya namanya mengetahui ya. Kalau tidak tahu ya sudah, oh ini cuaca biasa mungkin, oh malam ini mau hujan dan lain sebagainya, oh ini kayaknya sudah terang bulan atau bulan purnama dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang mengetahui
mereka akan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin bisa jadi i'tikaf tadi di masjid, mungkin bisa jadi bangun tengah malam, sholat tahajud dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, Ustaz, berbicara mengenai sholat tahajud, ini mungkin bisa diinformasikan juga buat pemirsa, itu masalah sholat witir. Pada saat kita tarawih itu biasa ada sholat witir. Lalu bagaimana dengan tahajudnya? Apakah juga ada witir atau witirnya di tahajud, tarawihnya nggak usah witir, atau seperti apa yang lebih baiknya begitu ya? Pintar kalau bininya. Karena selalu ada di kalam gitu ya. Jadi memang ini masalah khilafiyah ya. Ada yang sebagian ulama mengatakan bahwasanya witir itu dalam satu malam itu cuma sekali dikerjakan. Dan ada juga yang mengatakan semakin banyak kita mendirikan rokaat sholat, semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Karena witir ini hitungannya ganjil ya, boleh 1, 3, 5, 7, 9, 11 semampu kita. Yang jelas hitungannya ganjil. Nanti ada yang berpikiran juga seperti ini, sebagian ulama berpikiran bahwa cukup satu malam itu cuma sekali dilakukan witir. Nanti kalau 2 kali hitungannya genap seperti itu kan? Oh begitu, karena tidak ganjil. Karena tidak ganjil, ya. Tapi sebagian ulama beralasan boleh dikerjakan itu, misalnya sudah tarawih kita witir, itu witir penutup tarawih seperti itu. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Waktu kita tahajud, kita witir lagi, itu witir penutup tahajud. Karena witir ini kan penutup sholat sunat di malam hari. Ya, kalau tarawihnya ini, kalau witir itu boleh kita di bulan-bulan lain boleh untuk penutup tahajud. Karena tahajud itu harus ditutup dengan witir walaupun 1 rakaat. Ya. Kalau tarawih ini kan cuma ada di bulan suci Ramadan, bulan-bulan lain tidak ada. Nah, jadi tinggal kita memaknai hal demikian bagaimana seperti itu. Yang jelas sebagian ulama mengatakan demikian. Kalau semakin banyak kita mendirikan rokaat witir pada malam itu, semakin banyak pahala yang akan diberikan Allah kepada kita. Misalnya kita, ya ada orang itu sudah tarawih pulang ya. Ditanya kenapa tidak witir? Oh, nanti saya tengah malam nanti witirnya setelah tahajud. Ada seperti itu. Jadi silahkan saja. Ada juga yang kita sampaikan tadi, sudah tarawih kita witir seperti itu, mengikuti sholat jamaah pada saat itu. Nanti bangun tengah malam kita sholat tahajud, kita tutup witir lagi. Yang jelas semakin banyak rakaat kita dirikan, semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya. Ibadah sunnah kita kerjakan, pahalanya sama dengan ibadah wajib. Ibadah wajib kita lakukan, pahalanya berlipat ganda di hadapan Allah. Jadi merugilah bagi orang-orang yang senantiasa tidak puasa, ya, tidak sholat. Puasa, ada yang puasa siang hari, malamnya tidak sholat. Ada juga yang siang tidak puasa, tapi sholat, karena tarawih dalam 1 tahun cuma sekali seperti itu. Ada juga yang puasa tidak, sholat tidak, ya. Ada yang memang orang itu rajin seperti itu. Untung bisa bernapas ya. Napas gratis sih. Ibadah nggak mau itu. Iya. Nah, Ustaz, kalau berbicara mengenai malam Lailatul Qadar gitu ya. Iya. Sebenarnya malam Lailatul Qadar kita harus berbanyak ibadah begitu. Betul. Al-Qur'an. Terus ibadah malam, sholat tarawih, sholat tahajud. Nah, berbicara mengenai sholat tahajud, insya Allah sih ini masih ada hubungan ya dengan malam Lailatul Qadar. Untuk tahajud sendiri, batasan terakhirnya itu kapan sih, Ustaz? Sholat tahajud ini kita dirikan ada syaratnya ya. Jadi kita sholat tahajud itu diawali dengan tidur terlebih dahulu. Itu wajib tidur? Syaratnya seperti itu. Jadi sekalipun kita niat sholat tahajud tidak diawali dengan tidur, maka itu dianggap sholat sunat biasa. Jadi sholat tahajud itu diawali dulu dengan witir, walaupun diawali dulu dengan tidur walaupun 5-10 menit. Nah, kemudian semampu kita ya mendirikan berapa rakaatnya, dan menjelang fajar maka habislah waktu tengah malam untuk mendirikan sholat tahajud. Rasulullah atau kebiasaan Rasulullah itu sepertiga malam ya, jam 2, jam 1, jam 2, jam 3 ya seperti itu. Jadi kenapa
kita mendekatkan diri kepada Allah pada jam-jam itu, karena orang kan pada tidur kan. Betul. Ya sama seperti kita mau ngantri apa seperti itu, mau beli apa, kalau kita cepat datang kan cepat dapat kita kan. Kalau sudah siang, orang sudah banyak antri, misalnya mencari minyak sayur misalnya kan, kalau kita cepat Gitu ya, langsung absen duluan ya, saya betul. hadir, gitu. Nah kira-kira logikanya seperti itu. Kalau kita bangun tengah malam kan orang kan pada tidur semua, pada nyenyak ya tidur malam, apalagi waktu hujan misalnya kan. Tapi kita bangun pada malam itu, oh ini umatku atau hambaku yang spesial, seperti itu kan. Iya. Itu yang menjadi pembeda satu Betul. manusia ke manusia yang lain begitu ya. Iya, yang membedakan itu takwa ya. Betul. Nah, Ustaz, berbicara mengenai malam Lailatul Qadar lagi, sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bahas nih Ustaz Iya. ya. Ini sambil buka kita masih bisa juga nih Ustaz kalau bahas masalah Lailatul Qadar gitu ya Insya Ustaz. Allah. Tapi waktu juga nih yang memisahkan kita. Lalu Iya. sebelum kita berpisah, gimana tentang kesimpulan episode kali Baik. ini, yaitu menggapai Lailatul Qadar. Baik, pemirsa Silam Pari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir ya. Jadi kalau kita jadikan terakhir ini, kita giat. Tahun depan nanti belum tentu ketemu Ramadan, jadi giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mau habis Ramadan ini, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah dengan bersodako, dengan qiyamul lail, sholat tahajud dan lain sebagainya, berzikir, apa tadi yang kita 10 hari terakhir itu apa namanya, iktikaf, iya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jangan sampai kita lewatkan bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan ya, kebaikan lebih dari 1000 bulan, bayangkan ya. Jadi pemirsa, kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, dicari malam-malam akhir Ramadan ini. Dicarinya ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah nikmat kesehatan dan kesempatan untuk mendapatkan itu. Iya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih sekali sudah Baik. meluangkan waktunya untuk hadir di kajian Islam episode Iya. kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, Amin, dan amin. semoga kita termasuk manusia pilihan ya Ustaz ya. Amin, amin. Untuk Dan mendapatkan terpilih Lailatul seperti itu ya. Qadar. Allah. Baik Ustaz. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian Islam spesial Ramadan episode kali ini yang mengangkat tema tentang menggapai Lailatul Qadar bersama narasumber spesial kita, yaitu Bapak Haji Hasbi Mustafa. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Lubuk. Saya Al-Muqolbin bersama tim kerja kalam spesial Ramadan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.